Wiradesa kita diajarkan cara-cara bertani secara modern. Saya merasa terbantu adanya Wiradesa dari UNY. Saya sangat senang banget adanya Wiradesa, bisa mendukung segi usaha saya. Nama saya Johan Saldiantoro. Saya adalah seorang petani kakao yang bertempat tinggal di Dusun Selanden, Kelurahan Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Saya menekuni sebagai petani kakao sudah sejak tahun 90-an. Jadi sudah kira-kira 30 tahun yang lalu. Sampai saat ini tanaman kakao saya sudah mengalami peremajaan sehingga sudah menjadi lebih mudah lagi dan produksinya diharapkan menjadi semakin banyak lagi. Saya menjadi petani kakao karena saya tertarik dengan produk olahan dari kakao, yaitu coklat yang sangat digemari oleh semua kalangan di seluruh dunia. Jadi sampai saat ini coklat itu harganya stabil, terus permintaannya selalu meningkat. Usaha kakao ini memang menjanjikan karena sampai saat ini permintaan dari produsen-produsen coklat itu semakin meningkat dan semakin banyak orang yang membutuhkan biji kakao sebagai bahan dasar untuk membuat olahan coklat seperti permen, coklat blok, kue dan sebagainya. Jadi saya yakin kedepannya hasilnya akan semakin bagus dan permintaan dan harganya juga semakin tinggi lagi. Dan sampai saat ini tetap saya tekuni dan saya intensifkan dalam kegiatan sehari-hari di kebun kakao saya sendiri. Biasanya petani kakao itu kita itu sering rutinitas di kebun, terus perawatan harus rutin, pohonnya harus selalu diperhatikan, dan juga biaya yang dikeluarkan meskipun tidak begitu banyak, tapi kita harus rutin mengeluarkan biaya untuk pupuk, untuk pestisida nabati dan sebagainya. Terus kalau untuk senangnya kita kalau sudah mulai panen, sudah hasilnya sudah menjadi banyak, kita akan merasa termotivasi untuk selalu berusaha lagi menambah penghasilan di bidang kakao ini, karena harganya juga semakin tinggi dan permintaannya selalu meningkat, sehingga kita menjadi merasa bangga dengan pekerjaan saya sendiri dan juga semakin termotivasi untuk selalu lebih maju dan semakin memperluas area ataupun juga pemasaran biji kakao. Ya, selama saya menjalankan usaha ini, saya mendapatkan perhatian dari pihak-pihak dari dinas pemerintah maupun juga dari pihak swasta. Dari dinas pemerintah antara lain kita mendapat pelatihan, terus ada bantuan sarana prasarana, mendapat modal, terus juga mendapat bantuan gedung dan juga peralatan untuk mengolah biji kakao menjadi coklat yang siap dipasarkan ataupun siap dikonsumsi. Selama saya menjalani bisnis saya ini di bidang budidaya kakao ini, kita semua hanya bertani secara konvensional. Jadi hanya turun-temurun dari simbah-simbah atau orang tua kita dulu, kita tinggal meneruskan. Kita bertani secara konvensional, kita tidak mengerti tentang teknologi, dan hanya dilakukan sesuai dengan kebiasaan atau pengetahuan kita sebagai petani yang sangat terbatas. Tetapi setelah ada tim Wiradesa masuk ke dusun kami, lebih ke dalam bisnis saya ini, saya merasa bahwa petani kakao ini merasa lebih terangkat karena kita diperkenalkan dengan teknologi yang modern. Jadi kita menjadi seorang petani yang milenial, yang bertani secara modern dan banyak menggunakan teknologi seperti media sosial, website maupun juga jaringan internet, sehingga pemasaran jadi lebih luas, terus promosi juga menjadi lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada tim Wiradesa yang telah membantu saya dalam melaksanakan usaha ini. Sampai saat ini produk-produk saya yang berupa biji kakao maupun coklat yang siap konsumsi sudah dikenal luas sampai ke luar negeri, sampai ke seluruh tanah air juga sudah mulai banyak pesanan, sehingga diharapkan dengan kemajuan ini
akan meningkatkan taraf hidup kami sebagai petani, lebih-lebih bagi para petani di sekitar kami yang juga menanam dan budidaya kakao. Cara masyarakat untuk menemukan produk saya biasanya dulu itu hanya dari mulut ke mulut, jadi mereka itu yang berkunjung ke tempat saya mau belajar tentang budidaya kakao, terus melihat ada produk-produknya, mereka terus membeli dan mencicipi. Nah, setelah mereka cocok, biasanya mereka akan bercerita kepada teman-temannya, saudaranya, ataupun di sekitar tempat kerjanya. Tapi sekarang karena sudah kita dibantu oleh tim Wira Desa menggunakan teknologi media sosial, kita sudah bisa mempromosikan ataupun juga memperjualbelikan melalui media sosial sehingga jangkauannya lebih luas, setiap orang bisa melihat ataupun juga bisa mencari produk-produk saya melalui internet, melalui Google ataupun juga lewat media sosial, sehingga sampai saat ini produk saya dikenal semakin luas dan juga pembelian atau tingkat pendapatan saya semakin meningkat. Target saya dalam mendirikan bisnis atau menjalankan bisnis ini adalah menyasar semua kalangan dalam mengkonsumsi coklat ataupun juga produk olahan dari kami. Lebih-lebih kami juga mempunyai produk wisata, sehingga setiap orang yang ingin belajar tentang budidaya kakao dan juga pengolahan coklat bisa datang berkunjung ke Taman Kakao Coklat. Di sini kita bisa menyaksikan cara budidaya tanaman kakao, pengendalian hama, pembuatan pupuk organik, sampai kepada pengolahan biji kakao menjadi coklat yang siap konsumsi. Ya, saya berpesan pada lebih kaum muda yang selama ini merasa menutup mata terhadap kaum petani, karena petani itu image-nya adalah orang yang sengsara dan tidak punya penghasilan yang bisa dibanggakan. Tetapi dengan bertani kakao secara modern, kita anak muda bisa menjadi seorang petani yang milenial, yang modern, bahkan bisa dikenal luas sampai ke seluruh dunia, karena produk olahan coklat itu digemari oleh seluruh lapisan masyarakat seluruh dunia, sehingga bagi anak-anak muda yang ingin berkarir di bidang usaha atau bisnis coklat bisa bergabung ataupun juga bisa belajar bersama kami tentang bagaimana cara berbisnis budidaya kakao dan olahan coklat yang bisa laku di seluruh dunia. Nama saya Bowo Susanto, umur saya 60 tahun. Usaha saya buat salib dan rosario dari kayu. Usaha ini saya rintis mulai dari tahun 1985. Namun saat pandemi COVID-19 melanda, saya sempat beralih profesi sebagai peternak. Alamat saya berada di Semagung, Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Usaha ini saya lakukan bersama dengan keluarga. Sebelumnya pembeli produk saya adalah masyarakat yang berkunjung ke Gua Maria Jendangsono. Akan tetapi sekarang pembeli produk saya juga berasal dari akun survei yang saya miliki. Adanya program Wira Desa membuat produksi saya semakin meningkat dan produksi semakin bervariasi. Melalui program Wira Desa saya jadi mengetahui penjualan secara online yang sebelumnya penjualan saya lakukan berdasarkan pesanan dari pelanggan saja. Semoga ke depan saya bisa terus meningkatkan usaha yang saya rintis.
Ya, nama saya Mulyono dari Dusun Banjaran RT 12 RW 06 Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya usaha di pembibitan dari lengkeng, alpukat, durian. Saya ngerintis usaha sekitar 1 tahunan. Saya sangat senang banget adanya Mitra Desa bisa mendukung segi usaha saya, bisa membantu penjualan lewat online maupun langsung, dan sementara penjualan saya masih kemitraan dengan Fajar Citra Tani. Halo, perkenalkan nama saya Yuswa Arya. Saya dari Silapangan. Jadi persiapan kami adalah memastikan bahwa kegiatan yang sedang kami lakukan ini dirancang bisa benar-benar berdampak atau memiliki manfaat bagi ketiga UMKM yang sedang kami bina. Selain itu juga mempertimbangkan kemampuan dari sumber daya manusia yang kami miliki dan memberikan pendampingan kepada UMKM. Selain itu, juga kami memiliki master plan sebagai pedoman dan melaksanakan kegiatan. Program Mitra Desa dijalankan berdasarkan target-target yang sudah kami tetapkan. Target tersebut pada intinya adalah membantu UMKM untuk dapat berkembang ke arah yang lebih baik tentunya. Dengan berkolaborasi menggunakan sarana digital yang dibalut dengan strategi produksi, pemasaran, operasional, dan keuangan. Perkenalkan, nama saya Brigita Yulia Pistaning Tias dari Divisi Lapangan. Oke, untuk hasil yang sudah dicapai oleh tim Mitra Desa, itu yang pertama dari masing-masing UMKM yang kami dampingi. Jadi yang pertama, pemasaran UMKM jelas itu menjadi lebih luas. Kemudian per UMKM sendiri itu sudah mendigitalisasikan produk-produknya di e-commerce. Nah, karena masing-masing UMKM ini sudah memiliki akun, jadinya kami mengajak kaum muda untuk melek digital. Kita juga mengajak teman-teman untuk ikut komunitas. Nah, itu nantinya supaya mereka itu lebih minat dalam pertanian ataupun di pembibitan seperti itu. Kemudian kita juga meningkatkan produksi UMKM itu sebesar 10% per UMKM-nya. Kemudian dari tim Mitra Desa sendiri, pencapaiannya itu kita sudah menerbitkan jurnal diseminasi tingkat UNY itu dalam konferensi internasional dalam praktek dan pelayanan di pendidikan. Kemudian kita juga meraih juara harapan 1 untuk lomba video dari divisi multimedia. Kemudian kita juga ada kolaborasi antara Desa Wisata Ngelanggeran dan Desa Wisata Banjaroyo. Kita juga ada kolaborasi dengan UKM lain di UNY, khususnya untuk pameran yang nantinya menjadi acara utama atau sebagai acara penutup kami dalam rangkaian kegiatan di Mitra Desa ini. Kemudian kita juga sudah berhasil menerbitkan berbagai artikel di beberapa media penerbit. Terima kasih Mitra Desa.